Sering banget kan kita dengar, pengen deh pelihara gurami, tapi lahannya mana? Nah, tenang aja. Hari ini kita bakal bongkar tuntas sebuah studi kasus nyata yang membuktikan kalau punya kolam gurami di lahan sempit itu bukan lagi mimpi. Dan ini catat ya, bukan teori buku. Ini murni dari pengalaman pribadi yang suksesnya luar biasa. Jadi pertanyaan besarnya kan gini, emang bisa ya ikan gurami yang katanya manja, butuh tempat luas, kita pelihara di kolam seadanya di halaman belakang rumah, yang ukurannya ya terbatas banget? Mungkin nggak sih? Jawabannya, oh jelas banget. Bisa. Jadi kalau Anda masih ragu-ragu karena lahan sempit, buang jauh-jauh deh pikiran itu. Buktinya udah ada di depan mata. Dan ini beneran bisa mengubah cara kita memandang budidaya ikan. Oke, ngomong doang nggak asik kan? Kita langsung aja bedah buktinya. Ini kisah sukses dari kolam terpal yang super simple. Ukurannya cuma 2 kali 3 meter. Cuma segitu. Penasaran? Yuk kita lihat datanya. Nah, ini dia nih rinciannya. Ukuran kolamnya seperti yang saya bilang cuma 2 kali 3 meter. Kecil ya. Kedalaman airnya juga standar aja, sekitar 50-60 cm. Terus, di kolam sekecil ini diisi 50 ekor gurami. Dan percobaan ini jalan selama 4 bulan. Simpel banget kan? Siapapun bisa niru ini di rumah. Dan ini dia bagian yang bikin saya paling takjub. Tingkat keberhasilannya. Tahu berapa? Dari 50 ekor yang ditebar, nggak ada yang mati satupun. 0 kematian. 100% hidup semua. Ini bukti telak kalau metode ini tuh bukan cuma efektif, tapi juga aman banget. Terutama buat kita-kita yang baru mulai. Eits, tapi jangan salah, ikan-ikannya bukan cuma sekedar hidup loh, mereka tumbuh subur. Bayangin, dalam 4 bulan, ukurannya itu loncat dari yang tadinya cuma 4-5 jari, jadi segede 6-8 jari. Ini nunjukin kalau sistem kolam mini ini nggak cuma aman, tapi beneran produktif. Oke, setelah lihat hasil keren kayak gitu, pasti langsung pada nanya, gimana caranya? Apa rahasianya? Nah, di bagian inilah kuncinya, kita akan bahas soal fondasi, langkah paling awal yang, jujur aja, jadi penentu segalanya, supaya kita nggak ngalamin drama ikan mati di minggu pertama. Ini dia nih, tips emas langsung dari orang yang udah ngebuktiin sendiri. Logikanya sederhana, tapi jenius. Karena saya pemula, katanya, saya beli bibit yang udah gedean aja, biar aman, biar nggak gampang mati. Dan ternyata, terbukti, manjur 100%. Oke, jadi ada 2 hal nih yang wajib kudu harus kita lakukan di awal. Pertama, pilih benih yang ukurannya minimal 3-5 jari. Jangan coba-coba yang masih kecil, risikonya gede. Kedua, ini nih yang sering orang nggak sabaran. Sabar. Setelah kolam diisi air, jangan langsung cemplungin ikannya. Biarin dulu airnya matang, paling nggak seminggu. Ini krusial banget biar ekosistemnya siap. Nah, kalau fondasi awalnya udah kokoh, ikan-ikan udah masuk ke rumah barunya, sekarang kita ngomongin soal rutinitas, perawatan sehari-hari. Ini simple banget, tapi justru inilah yang bikin ikan tetap sehat dan tumbuhnya pesat. Yuk, kita intip! Soal pakan nih, gampang banget. Cukup kasih pelet aja, pagi sama sore. Udah. Nah, biar makin seneng, siangnya kasih cemilan sehat. Bisa daun talas, daun pepaya, kangkung. Gurami itu doyan banget yang hijau-hijau begini, dan bagus pula buat pencernaan mereka. Terus, soal ganti air gimana? Nah, ini enaknya. Kita nggak perlu pusing ngira-ngira. Alam udah ngasih 2 tanda yang jelas banget. Pertama, kalau airnya udah butek, udah keruh banget. Kedua, dan ini yang paling jitu, kalau ikannya tiba-tiba nggak nafsu makan. Kita kasih pelet, dicuekin, ngambang aja gitu. Nah, itu alarm. Waktunya kuras air. Kalau di kasus ini, dengan 50 ekor ikan, biasanya sih air baru perlu diganti tiap 3 atau 4 minggu sekali. Cukup lama kan? Tapi ingat ya, ini bukan jadwal mati. Patokan terbaik kita ya 2 sinyal tadi. Pokoknya, mata kita dan nafsu makan ikan itu sensor paling canggih. Sekarang kita naik level dikit. Pasti ada nih yang mikir, kalau 50 ekor aja bisa, gimana kalau diisi 100? Biar panennya lebih banyak. Jawabannya, bisa aja sih, tapi selalu ada tapinya. Ada harga yang harus dibayar. Yuk, kita lihat perbandingannya biar jelas. Coba deh lihat tabel ini. Kalau kita main aman di 50 ekor, ini yang paling disarankan ya, kerjaan kita santai. Ganti air bisa 3-4 minggu sekali. Tapi, kalau kita maksain di 100 ekor, siap-siap kerja rodi. Kita harus ganti air tiap 10-14 hari. Kenapa? Ya karena kotoran dan amonianya numpuk 2 kali lebih cepat.
Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, apa sih intinya? Yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Anggap aja ini contekan resep anti gagal buat mulai ternak gurami di rumah. Ingat aja 5 aturan emas ini. Nomor 1, mulai dari benih yang udah gede, minimal 3 jari. 2, siapin air kolamnya, diemin dulu seminggu. 3, kasih makan rutin, pagi sore. 4, ganti air kalau ada tandanya, bukan karena tanggalan. Dan yang kelima, ini penting, jangan serakah. Mulai dari 50 ekor dulu, itu udah langkah paling pintar buat pemula. Jadi gimana? Jelas banget kan sekarang? Pelihara gurami di lahan sempit itu bukan lagi cuma wacana. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi udah ganti jadi kapan nih memulai? Kolam di belakang rumah udah nunggu tuh. Nah, setelah dengar semua ini, kira-kira apa langkah pertama yang bakal Anda lakuin?